Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 15 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 15 Februari 2025. Oke, kalau aku lihat orang yang saat ini kamu pikirkan atau yang sedang berdealing dengan kamu ini, dia itu lagi punya banyak harapan. Entah ini harapannya tentang apa, entah tentang karir kah atau percintaan kah, tapi ada suatu harapan yang ingin dia wujudkan. Ada sesuatu yang sudah dia inginkan atau dia imani, yang dia percayai, yang dia mungkin harapkan selama ini ingin segera dia wujudkan. Entah itu tentang apa ya. Dan aku melihat untuk hubungan kamu dengan dia nampaknya sudah ada pengakhiran hubungan di sini. Kamu dengan dia sudah berpisah. Mungkin sudah saling meninggalkan atau menutup buku ya. Aku lihat di sini ini aku lihat sudah berakhir, sudah selesai hubungannya. Terus itu aku melihat perasaan dia sama kamu adalah untuk saat ini lebih baik fokus dengan kebahagiaan masing-masing ya. Ketika dia lihat kamu sekarang sudah berpisah dengan dia, dia lihat kamu mungkin lebih bahagia ya, maka dari itu ya udah menurut dia kita berpisah saja, itu justru malah mungkin lebih baik sekarang. Dan kemudian membersihkan masa lalu atau ya melupakan masa lalu, ya membersihkan masa lalu, apa yang menjadi menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang pernah terjadi ya dalam hubungan kalian di masa lalu yang tidak menyenangkan, yang mengecewakan, yang menyakitkan, ingin dia bersihkan, ingin dia tutup gitu ya. Aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat di sini mungkin dia ingin move on dari masa lalu, dia ingin bebenah diri seperti itu. Dia ingin ya mengawali awalan baru ya, atau move on bisa jadi. Karena ya itu tadi ya, dia lihat nampaknya kamu sekarang justru malah lebih bahagia tuh ketika kalian sudah berpisah. Jadi ya udah mau nggak mau dia pun merasa bahwa dia juga harus bisa fokus dengan kehidupan dia yang bisa memberikan kebahagiaan gitu. Oke, kalau aku lihat mungkin selama ini ada sesuatu yang tidak dia sadari dari kamu ya. Mungkin selama ini dia sering mengabaikan value atau nilai atau seberkualitas apa sih dirimu ya, atau sepenting apa sih dirimu
seperti itu ya. Dia mungkin selama ini selalu mengabaikan kamu atau memandangmu sebelah mata, atau bahkan ya tidak memperdulikanmu selama ini, seperti itu ya. Sehingga aku lihat sekarang ketika sudah berpisah, kemudian menurut dia inilah jalan yang terbaik untuk berpisah, di sini dia baru menyadari atau sadar betapa pentingnya nilai dirimu. Ya, ternyata kamu itu orang yang selalu perhatian selalu perhatian pada dia, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang baik, kamu orang yang begini begitu. Jadi di mata dia sekarang justru malah dia tidak menyadari ternyata selama ini kamu itu punya nilai penting gitu ya di dalam kehidupan ini, bahkan di dalam kehidupan dia gitu. Dia merasa bahwa semakin dia mengenal kamu, semakin dia mendalami kamu ya, kenal dengan kamu, di sini dia mulai menemukan ya betapa berharganya kamu, betapa bervalue-nya kamu, terus kamu ini siapa sih sebenarnya. Nah, itu dia menyadari itu gitu ya. Ternyata kamu orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan keoptimisan seperti itu, penuh dengan energi ya, selalu memperjuangkan dia, selalu memahami dia dan segala macam. Pokoknya di sini semakin dia mengenal kamu lebih dalam, semakin dia melihat nilai terpenting dalam dirimu gitu ya. Mungkin memang selama ini dia selalu berpura-pura, jadi dia seperti selalu memakai topeng ya, memakai topeng berpura-pura bahwa apa yang dia tunjukkan itu sebenarnya bukanlah diri dia sebenarnya gitu ya. Misalkan nih dia beranggapan bahwa dialah yang paling penting di dunia ini, padahal enggak juga gitu ya. Misalkan dia misalkan suka flexing misalkan ya, suka flexing, padahal sebenarnya dia juga nggak punya itu semua. Apa yang dia pamerkan ya itu enggak ada, dia nggak punya itu gitu. Terus misalkan dia apalah ya, yang pokoknya apa yang selama ini dia tunjukkan sebenarnya itu bukan diri dia atau bukan milik dia ya. Dia selalu memakai topeng gitu, dia selalu berpura-pura untuk menggertak ya, untuk membuat orang-orang itu tertarik gitu loh sama dia ya. Dan kalaupun misalkan kamu kalau kamu misalkan ketergantungan atau mungkin kamu belum mandiri gitu ya, kamu bukan orang yang independen, mungkin kamu akan tertarik sama dia gitu. Jadi kalau misalkan dia flexing tuh, misalkan aja contohnya dia flexing, dia pamer dia punya aset ini itu, punya kendaraan ini itu ya. Terus itu kamu mungkin belum independen ya, belum mandiri lah bisa dibilang gitu. Otomatis kan kamu pasti tertarik sama dia karena dia memamerkan ini itu, dia dilihatnya kaya raya, dia dilihatnya banyak uang seperti itu, padahal enggak juga gitu ya. Sebenarnya enggak juga, enggak seperti itu. Dia enggak memiliki ini itu gitu. Padahal ya itu apa yang dia pamerkan itu hanya untuk menggertak agar dia itu bisa mendapatkan perhatian, agar dia bisa mendapatkan apa yang dia mau dari pasangannya atau dari orang-orang yang menjadi targetnya gitu. Oke. Dan aku lihat ini mungkin masih ya sampai sekarang, bisa jadi masih sampai sekarang dia masih suka flexing seperti itu, karena orangnya aku lihat sampai sekarang masih menggunakan topeng secara berlebihan. Jadi kayak mungkin dia selalu pamer ini itu untuk menggait orang-orang yang tertarik sama dia, padahal untuk memanipulasi gitu, untuk mendapatkan apa yang dia mau dari targetnya gitu. Terus itu kalau aku lihat mungkin kamu dengan dia sama-sama saling membatasi diri ya, karena mungkin sama-sama saling kewalahan gitu ya. Mungkin kamu sudah kewalahan untuk membuat dia berada di jalan yang benar, dan dia juga mungkin sudah kewalahan untuk menghadapi kamu yang mungkin sekarang lebih
lebih apa, lebih independen, lebih mandiri ya, atau mungkin saat ini dia sudah kewalahan tidak bisa mengendalikan kamu lagi ya, karena di sini aku lihat ini sudah ada di titik pelanggaran yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Misalkan pelanggaran yang kamu sudah pernah katakan kepada dia bahwa kamu ingin menjalani hubungan tanpa ada pihak ketiga, atau misalkan tanpa ada perselingkuhan, taunya dia selingkuh, misalkan berulang kali dia selingkuh gitu kan. Kamu mungkin kalau sekali dua kali mungkin masih kamu maafkan gitu ya, tapi ini mungkin sudah ke-10 kalinya atau kesekian kalinya, sehingga kamu sudah merasa kewalahan untuk menghadapi dia, atau ya mengerti dia ya, memaklumi dia, itu sudah kewalahan, ada di titik dimana kamu sudah menyerah gitu ya. Dan aku lihat juga si dia ini merasa kayak dengan sikapmu yang sekarang dia merasa kewalahan ya, kamu seperti tidak bisa dikontrol dia lagi, atau mungkin sudah tidak bisa apa, ditemui atau diajak bicara seperti itu ya. Kamu mungkin sudah memblokir atau menutup akses. Oke, kalau aku lihat mungkin keadaan dia saat ini ya sudah mulai membaik ya, secara apa nih, secara finansial kah atau secara karir, karena kalau aku lihat sekarang dia sudah merasa keadaannya mulai berkelimpahan atau baik-baik saja ya. Cuman walaupun mungkin saat ini dia sudah merasa bahwa dia sudah cukup baik keadaannya, sudah mulai berkelimpahan atau sudah stabil gitu ya. Tapi dia merasa kesepian saat ini ya, dia merasa kesepian, dan aku lihat ya dia masih harus tetap mandiri ya. Ada kemandirian di sini dalam diri dia yang saat ini mungkin harus ya dia lakukan, karena mungkin dia tidak punya privilege ya, jadi dia harus mengusahakan segala sesuatunya sendiri. Terus itu kalau aku lihat mungkin saat ini lagi pengen sendiri, pengen memiliki waktu sendirian ya, pengen introspeksi diri atau mengisolasi diri ya, pengen sendiri aja gitu di rumah, di kamar sendirian seperti itu ya. Intinya kayak kurang lagi, nggak mau bersosialisasi, nggak pengen nongkrong gitu ya, nggak pengen ada di halayak ramai gitu. Tapi aku lihat memang dia ini ada jiwa bebas ya, jadi suka-suka hati dia, mau ngapain juga ya, mau hati dia gitu ya, mau dia gitu. Terus juga mungkin sebagian dari mereka ini ada yang mungkin habis keluar dari pekerjaannya. Soalnya di sini aku lihat kalau 3 of Cup tuh mungkin ada pemutusan hubungan kerja ya, mungkin dia kerjanya kontrak gitu terus udah selesai, bisa jadi ya. Dia mungkin sudah selesai kontrak kerjanya, atau mungkin dia keluar dari pekerjaannya, atau bisa jadi juga mungkin dia di PHK. 3 of Cup juga menandakan tentang perselingkuhan. Mungkin saat ini dia berselingkuh dari kamu, atau dia sudah punya pasangan dan saat ini juga dia selingkuh dengan orang lain juga gitu, bisa jadi ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia orang yang suka bergosip, atau ya mungkin dia yang jadi bahan gosip gitu ya. Terus juga aku melihat mungkin ada sesuatu yang mau dia rayakan, entah itu tentang apa, misalkan hari ulang tahun dia deh mau dirayain, taunya nggak jadi, dibatalkan ya. Ada suatu perayaan yang ingin dia lakukan tapi dibatalkan, atau merayakan sesuatu bersama kamu dan ternyata dibatalkan.
Karena di sini aku lihat benar-benar lagi pengen sendirian, pengen mengisolasi diri ya. Dan kalau aku lihat dia ngerasa seperti kurang merasa bahagia saat ini ya. Aku lihat dia kayak kurang ngerasa senang. Ya, entah karena apa ya, mungkin karena habis di PHK atau keluar dari pekerjaannya gitu ya. Ya, jadi walaupun keadaan dia mungkin sekarang secara mungkin karir atau finansial baik gitu ya, ada keberlimpahan di sini, tapi dia kesepian, dia nggak bahagia gitu. Oke, hubungan dia bersama kamu ternyata singkat dan cepat berlalu ya. Mungkin baru berapa hari jadian, ternyata udah putus hubungan, bahkan sudah mungkin tidak ada komunikasi seperti itu. Mungkin di awal-awalnya aja hubungan itu mungkin apa? Nyaman ya, penuh dengan perhatian, indah lah di mata gitu ya. Tapi ternyata ya cepat berakhir dan cepat berlalu begitu saja. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, tanpa dia sadari dia ini jarang banget ada untukmu ya. Dia selalu menghilang, dia selalu ghosting kamu, dia selalu menghindari kamu dengan alasan-alasan ya yang sah sih ya, yang masuk akal. Misalkan dia lagi sibuk kerja, dia lagi pusing, dia lagi begini, dia lagi begitu, dia lagi sibuk atau apa gitu. Sehingga mungkin menurutmu ya masuk akal sih kalau dia lagi sibuk, ya masa mau apa fokus dengan percintaan gitu ya, nanti kerjaannya nggak kelar dong gitu ya. Jadi dengan alasan-alasan yang sebenarnya masuk akal dan sah-sah saja gitu. Cuman ternyata setelah dilihat-lihat tanpa dia sadari, dia sering mengabaikan kamu. Dia sering tidak memperdulikan kamu seperti itu ya. Bahkan mungkin ya kayak nggak dianggap aja gitu. Three of Cup berarti mungkin aku lihat indikasi hubungan kalian ini sebenarnya banyak sekali penundaannya ya, misalkan menunda menikah, menunda untuk apa ya, membuat lamaran ya, lamaran pernikahan, atau menunda untuk bertemu secara fisik kalau misalkan LDR, atau menunda liburan ya, banyak penundaannya lah pokoknya ya, karena ya itu tadi mungkin dia selalu sibuk dengan masalah pribadinya sendiri gitu. Terus itu juga ditambah dengan memang ada pihak ketiga yang mencoba menyabotase hubungan kalian ya. Pihak ketiga inilah yang sebenarnya menghasut atau menyebarkan gosip ya, upaya dia untuk merusak hubungan kamu dengan si apa nih? Aku bisa bilangnya mantan, pasangan atau siapalah ya, pokoknya dia yang berdilin dengan kamu ini ya. Jadi ada pihak ketiga juga yang memang menghasut ya. Pihak ketiga ini orangnya kelihatannya sopan banget, baik banget ya. Padahal sebenarnya ya dia adalah duri di dalam dagingmu ya. Jadi dia adalah duri di hubungan kalian yang mencoba merayu pasangan kamu ini ya. Dan itulah yang membuat hubungan kalian juga hancur gitu. Oke, kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu saat ini, kayaknya ingin memulihkan atau memperbaiki, melakukan perbaikan dalam dirinya, memulihkan luka batinnya, memulihkan apa? Kekecewaannya, masa lalunya, ya pokoknya di sini aku lihat dia ingin melepaskan stres ataupun hal-hal yang negatif-negatif di dalam hidup dia, ya aku lihat di sini. Terus juga mungkin kalau misalkan memang hidup dia lagi banyak masalah atau ada masalah, dia ingin mengatasi masalah-masalah yang ada di kehidupan dia. Ya, tetap menjalani hidup, tetap terbuka terhadap bantuan. Jadi kalau aku lihat di sini kayaknya dia juga ya, karena mungkin masalahnya ruwet atau banyak atau complicated. Jadi kayaknya dia ini sebenarnya butuh bantuan. Makanya di sini dia kayak terbuka saja dengan siapapun yang ingin membantu dia menyelesaikan masalah atau konflik yang dia hadapi saat ini. Ditambah lagi juga dia ada konflik batin ya dengan kamu, kayak aduh mau balikan lagi sama kamu nggak ya, atau aduh nanti kalau aku datang lagi diterima lagi nggak ya sama kamu masih welcome nggak ya, nah seperti itu ya. Jadi ada konflik batin terhadap kamu karena di sini dia merasa cemas ya, karena gini, kalau aku lihat
ada masalah yang mengakar di hubungan kalian, yang bisa jadi tentang pelanggaran yang pernah dia lakukan ya, yang tentang selingkuh itu, sering tidak hadir untuk hubungan kalian, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin selama ini bolak-balik selingkuh terus, jadi inilah yang menjadi masalah yang mengakar di hubungan kalian. Nah, sehingganya sekarang dia ngerasa cemas dan konflik batin untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, seperti itu. Masih ada rahasia yang dia tutup-tutupi dari kamu, atau bisa jadi selama ini dia tuh masih banyak rahasia, ya. Dia tuh selama ini banyak rahasianya ke kamu gitu, nggak pernah mengatakan kejujuran. Jadi kalau aku lihat Nine of Swords reverse berarti ada situasi melepaskan ya. Entah ini melepaskan hubungan atau juga bisa jadi melepaskan rasa stres itu ya. Nine of Swords reverse berarti juga ya ada perselingkuhan, ada ketidakjujuran, ada sesuatu yang sudah terungkap ya di hubungan kalian selama ini, sehingga aku lihat ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada rasa malu yang mendalam terhadap kamu ya. Dan mungkin dia juga sudah mengakui bahwa dia telah selingkuh ya dari kamu, dia menghadirkan hubungan lain. Dan ya intinya di sini entah memang kamu sudah tahu ya, sebelum dia ngaku itu dia udah kamu udah tahu gitu, atau ya mungkin ya intinya sekarang kamu sudah tahu lah bahwa dia itu selingkuh dengan siapa, dengan si A, si B, itu kamu udah tahu gitu. Terus itu juga aku melihat mungkin selama ini dia itu masih memiliki keraguan terhadap kamu, gitu ya. Makanya di sini dia itu kayak nggak selalu ada untukmu ya, nggak selalu kayak nggak selalu memperjuangkan kamu, seperti itu ya. Jadi karena kalau aku lihat di sini itu masih ragu terhadap kamu. Jadi aku lihat di sini apa yang menjadi kekhawatiranmu itu nampaknya menjadi kenyataan gitu. Ya kalau misalkan kamu ngerasa kok dia ini nggak pernah memperjuangkan aku ya, kok nggak pernah effort ini itu ya, padahal misalkan pasangan temanmu punya pasangan gitu, effortnya ini itu kok dia nggak pernah ya, itu karena sebenarnya dia masih ada keraguan terhadap kamu, seperti itu selama ini ya. Terus itu kalau aku lihat memang masih ada masalah yang benar-benar parah sih ini ya. Dan dia mungkin belum bisa mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya, seperti itu. Ya, tapi aku lihat juga dia ini orang yang punya jiwa bebas, jadi ya suka-suka hati, mau ngapain aja, gitu, nggak bakalan dia memperdulikan kamu, gitu. Memang ada penyesalan ya, penyesalan karena selingkuh, karena berbohong sama kamu, nggak jujur sama kamu, tapi ya gimana, dia juga harus memperdulikan hidupnya sendiri kan. Oke, kalau aku lihat ternyata selama ini dia itu orang yang masih ingin pilih-pilih ya, pasangan dalam percintaan tuh masih pengen pilih-pilih dulu, memang belum ingin serius, pengen dipilah-pilah mana yang terbaik, mana yang sreg di hati, seperti itu. Makanya mungkin dia sering menghadirkan pilihan lain atau ya banyak pasangannya gitu ya, karena memang ternyata selama ini dia itu ambisius, pengen punya pasangan tuh yang perfect ya, yang bisa membantu dia mungkin secara karir atau finansial, seperti itu ya. Makanya di sini dia selalu mencari pasangan tuh yang lebih dari kamu, seperti itu, dan masih suka masih pilih-pilih ya. Nah, kalau misalkan di sini dia sudah pilih-pilih gitu, kalau dia sudah bisa menentukan mana sih tujuan yang dia mau atau pasangan yang dia mau, di sini dia baru nanti akan melakukan suatu pergerakan atau tindakan. Tapi yang pasti di sini dia harus bisa benar-benar yakin dulu, benar-benar yakin, benar-benar bertekad ya, punya keyakinan bahwa
dialah tujuan dia gitu loh. Gimana sih aku ngomongin, misalkan kamu tujuan dia, maka dia harus bisa meyakinkan diri dia dulu bahwa kamulah tujuan dia gitu loh. Jadi makanya kenapa kemarin dia itu sering mengabaikan kamu, tidak tidak memperjuangkan kamu ya karena dia masih ragu sama kamu. Terus itu masih menghadirkan pihak lain, selingkuh, masih selingkuh sana sini berulang kali ya karena dia masih pengen pilih-pilih gitu. Dia belum yakin, belum memiliki keyakinan dan belum memiliki rasa tekad untuk mau kepada siapa sih dia menjalani hubungan ini gitu. Tapi ternyata antara kamu dengan dia selama ini tuh masih selalu berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya udah nggak berjalan dengan baik. Mungkin kamu sudah tahu sedari awal bahwa dia ini ada pilihan lain ya. Dia itu nggak cuman sama kamu loh fokusnya, nggak bukan kamu loh pilihannya. Ada banyak pilihan dia itu dan dia menjalani hubungan itu nggak cuman sama kamu aja. Jadi sebenarnya sedari awal pun kamu tuh udah tahu dia ini banyak pilihan gitu, tapi kamu tetap bertahan dengan dia, walaupun hubungan juga mungkin sering on off, sering hilang-hilangan ya, dianya sering ya sering tiba-tiba datang, tiba-tiba menghilang beberapa lama, seperti itu datang lagi, seperti itu. Kamu mungkin selama ini berpegang teguh pada hubungan yang tidak berjalan baik dan juga aku lihat di sini mungkin kamu selalu berpegang teguh pada kebiasaan lama yang menghalangi hubungan kalian, atau bisa jadi mungkin dia yang berpegang teguh pada pada kebiasaan lama yang sedari dulu memang sebelum ketemu kamu juga orangnya udah begini gitu loh, udah menghadirkan pihak lain, selingkuh sana sini seperti itu. Ya, jadi makanya hubungan kalian tidak bisa berkembang seperti itu. Nah, maka dari itu ada death keluar ya. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, harus adanya perubahan dulu dari si dianya. Dia harus bisa melakukan perubahan, dia harus bisa melawan kebiasaan lama dia itu tentang apa? Perselingkuhan, menghadirkan pihak lain. Dia harus bisa meyakinkan dirinya bahwa dia harus bisa setia gitu loh pada pasangan yang memang dia mau gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini, walaupun dia sudah menemukan sosok yang tepat ya, semesta sudah menyelipkan kamu sebagai sosok yang tepat untuk dia, karena terlanjur keenakan ya dianya, masih pengen mungkin ada yang lebih lah dari kamu di luar sana, sehingga kamu terlewatkan, kamu juga akhirnya diselingkuhi, kamu seperti tidak dipandang gitu loh ya. Dia cari yang lain lagi, yang lain-lain, akhirnya kamu terlewatkan seperti itu. Maka dari itu aku lihat kenapa hubungan kalian belum bisa terjalin ya karena dia belum berubah dengan kebiasaan lama dia yang udah keenakan, kebablasan gitu ya, selingkuh, terus itu menjalin hubungan dengan banyak variasi orang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang dia harus bisa melakukan atau melepaskan kebiasaan ya yang kebiasaan dia yang membuat hubungan dia itu tidak pernah berjalan dengan baik seperti itu, yaitu apa? Menghilangkan masalah yang mengakar selama ini di diri dia tentang apa? Tentang perselingkuhan ya, tentang ketidaksetiaan, kebohongan, manipulatif ya, apalagi berdrama dan segala macam yang mana itu bisa menjadi penghambat hubungan yang setia, bisa jadi setia gitu ya. Mungkin kamu berdilin dengan seseorang yang narsis ya. Jadi kalau aku lihat kalau udah seperti ini nampaknya memang dia ada kelainan tuh secara mental gitu ya. Jadi kayaknya butuh konseling dengan orang-orang yang berpengalaman atau yang profesional ya. Mungkin ke psikolog keluarga atau ke psikolog ya, atau orang tetua atau orang yang lebih berpengalaman seperti itu. Perlu konseling ini orang.
Nah, karena mungkin selama ini dia tidak mau berubah ya, makanya di sini keluarlah The Tower. Hancurlah semua hubungan dia dengan pasangan-pasangannya, termasuk dengan kamu ya. Terus itu juga ternyata nggak hanya Tower ini nggak hanya tentang hubungan loh ya, hancur juga kehidupannya, karirnya hancur, kehidupan sosial dia hancur ya, mungkin dia jadi tidak dipercaya oleh teman-temannya, atau dia nggak dipercaya oleh bosnya, seperti itu ya. Intinya banyak bencana di kehidupan dia. Hubungan dia dengan pasangan-pasangannya pun termasuk terhadap kamu pun hancur ya. Dan The Tower berarti memberikan trauma ya, baik kepada kamu atau pasangan-pasangan dia yang lainnya, dan kepada dia juga ada traumanya di sini. Jadi memang semesta menginginkan perubahan dari dia, tapi karena dengan cara halus dia tidak mau berubah, maka diberikan dengan cara yang kasar, atau apa ya? Itu tadi, terima nggak terima dia harus berubah gitu. Jadi paksaan gitu ya, harus dipaksa, dia harus bisa berubah dengan cara apa? Ya membuat dia jadi banyak masalah, banyak bencana. Ya bisa dibilang kayak karma lah gitu ya. Dia harus mendapatkan karma, pelajaran agar dia mau berubah gitu. Intinya karena dia nggak mau diajak berubah secara baik-baik, ya mau nggak mau harus dengan cara yang keras gitu ya, dengan cara yang kasar gitu. Dan akhirnya di sini hubungan kamu dengan dia ada perubahan yang mendadak. Yang tadinya kamu sangat bucin ke dia, tiba-tiba kamu sekarang dingin sama dia. Yang tadinya kamu selalu buntutin dia, sekarang kamu cuek dan acuh, tidak peduli sama dia gitu ya. Jadi dia merasa bahwa ada perubahan yang mendadak dari kamu, dan hubungan kamu dengan dia sekarang jadi kacau ya, karena di sini ada trauma juga ya. Kamu trauma terhadap dia, dia pun trauma dengan keadaan dia yang seperti ini sekarang ya. Jadi The Tower, mungkin tiba-tiba kamu meminta untuk putus hubungan, berpisah, bercerai ya, tanpa dia duga-duga ya. Tiba-tiba kamu mungkin meminta untuk bercerai, berpisah, atau ya putus hubungan seperti itu ya. Karena mungkin ya udah terlanjur berat banget ya kamu menjalani hubungan dengan dia, bahkan kamu sudah merasa, kalau aku tetap bersama dia, hidupku hancur kayaknya gitu ya. Ini hubungan dijalanin sama dia itu benar-benar mengerikan ya. Aku lihat kamu merasa kayak mengerikan lah, menjalani hubungan dengan dia, dan ini mungkin sudah ada di titik puncaknya kamu merasa harus sabar atau merasa harus tetap bersama dia. Makanya di sini kamu meledak ya, kamu memilih untuk berpisah seperti itu ya. Mungkin juga aku lihat komunikasi ya, komunikasi kalian juga ternyata nggak terjalin dengan baik seperti itu, makanya ya hubungan kalian semakin kacau di sini ya, semakin kacau. Dan kemudian aku melihat ya, saat ini dia merasa sudah kehilangan kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu. Saat ini dia sudah merasa kehilangan kendali untuk bisa mengontrol kamu. Ya, sudah tidak bisa lagi kamu dikendalikan, atau sudah tidak bisa lagi kamu dia atur-atur gitu ya, atau ya tetap bersama dia, kamu tetap bersama dia itu udah nggak bisa lagi dia kendalikan. Nampaknya kamu sudah melepas kesempatan untuk dia bisa bersama dengan kamu, dia sudah kehilangan kesempatan untuk bersama dengan kamu, dia merasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu. Dulu kamu sangat, apa ya, sopan banget sama dia, sekarang kamu sudah acuh banget, bahkan mungkin udah ngerasa asing, udah nggak peduli gitu ya, tidak menganggap dia siapapun. Dulu kamu mah menganggap dia tuh, apa ya, peri cintamu. Ya, menganggap dia adalah, wah, pujaan hatimu. Nah, sekarang mungkin kamu sudah tidak menganggap dia siapapun, seperti itu. Dan aku lihat sekarang ya, dia hanya bisa menjadi orang yang pendiam.
diem aja sekarang ya. Ya karena dia nggak tahu harus berbuat apa, ditambah juga dia kena karma kan ya. Sekarang keadaan dia hancur lebur ya. Dalam kisah percintaannya juga bersama kamu hancur. Terus juga dia nggak tahu harus berbuat apa, ditambah lagi juga mungkin keadaan dia mungkin ya nggak baik-baik saja seperti itu ya. Jadi aku lihat ya hanya bisa diem ya, dan merasakan rasa sakit ditinggalkan oleh kamu, sakit tidak diperdulikan oleh kamu lagi ya, sakit di apa ya, melihat ketegasan kamu yang seperti ini, seperti itu ya. Apalagi kalau aku lihat mungkin dia ini selama ini kalau ngomong tuh suka pedes ya, suka menindas kamu mungkin, atau agresif, kejam, ya pokoknya berbahaya banget. Nah, itu yang menjadi saat ini tuh penyesalan dari dia ya. Terus itu aku lihat di sini ternyata kamu diam-diam tahu segalanya tentang dia ya. Semuanya terbongkar, kamu tahu sekarang dia ini bibit bebet bobotnya seperti apa ya. Dan aku lihat ya masih sering stalkingin kamu, entah itu lewat apa, entah itu secara langsung, entah itu dari media sosial, atau cari-cari tahu dari akun media sosial teman-temanmu atau gimana deh. Pokoknya di sini dia masih sering memantau kamu atau menguntit kamu gitu ya. Dan keadaan dia saat ini benar-benar lagi nggak fokus dengan kehidupannya ya, hancur-hancuran, hancur-hancuran, hancur lebur lah pokoknya ya. Nggak baik-baik saja keadaan dia saat ini. Terus itu juga apalagi nih? Aku lihat di sini dia merasa kamu kayak bener-bener sudah mengakhiri hubungan ini karena sudah merasa tidak nyaman lagi dengan dia gitu ya. Dia ngerasa kamu sekarang udah tegas banget gitu. Bahkan ya udah nggak mau nengok lagi ke dia, udah nggak mau lagi peduli sama dia seperti itu. Ya. Oke, itulah yang dia rasakan terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer, Scorpio, itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Angka-angka ini tentang apa? Tanggal lahirkah? Tanggal-tanggal tertentu, momen-momen tertentu ya. Silakan disituasikan saja. 26, 23, 17, 9, 30, 7, 10, 15, 22, 31, 13, 18, 21, 25, 11, 4, 19, 22, 1, 6, 27, 8, 5, 3, dan 28. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada November, April, Oktober, Januari, Agustus, Februari, Juli, September, Desember, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio anjing, ada sio babi, ada sio macan, sio naga, sio monyet, sio ayam, sio ular, sio kelinci, dan sio kerbau. Alfabetnya, satu lagi deh. Ini sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. JRWSNAOC EUIGKP MTQHZV
V, dan L. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.